Kalau untuk jangka panjang karena kita pakainya manual, nggak pakai sentral sih, ya lumayan sih untungnya. Modal cuma karena modalnya kan minim, kita modalnya dikit. Tuh kalau keuntungan itu kalau tahun kemarin itu keuntungan 8,5 juta, modalnya itu sekitar 1 juta per ekornya 1 tahun itu. Jadi tahun. kita untung bersih itu 7,5 juta 1 ekornya. 1 ekor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa Channel. Siang hari ini saya kembali kunjung ke penggemukan sapi. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan kakaknya. Kita lihat keadaan sapinya luar biasa. Awalnya sih kecil-kecil, tapi sekarang sudah gemuk-gemuk dan sehat-sehat. Sapinya bisa kita lihat sendiri tuh keadaan sapinya sekarang. Waktu itu saya pernah juga kunjung ke sini. Waktu itu belum seperti ini sapinya. Nanti kita tanya sebetulnya pakannya ini apa saja. Terus lagi bobotnya per hari ini naiknya berapa, nanti kita tanyakan dengan kakaknya sendiri. Tuh kakaknya sudah standby di sana. Nah, itu udah calon monster itu. Kita mulai kelihatan ciri-ciri sapi yang sudah beda dari yang kemarin. Kita ngobrol dulu sama kakaknya. Kak, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dengan kakak siapa, Kak? Biarin ini. Dengan kakak siapa, Kak? Muhyiddin. Kak Muhyiddin. Panggil bapak aja lah. Ayo. Pak Muhyiddin. Nah, Pak Muhyiddin, sekarang ini sudah berapa bulan sekarang sapi-sapi di sini? Sudah dari pertama memelihara udah ada 7 bulanan. Sudah 7 bulanan ya? 7 bulan. Ya sekitar 7-8 itulah jalan, 8 jalan. 7 sampai 8 bulan. Nah, awalnya itu ini usia berapa sapi-sapi yang ada di sini nih, Kak Muhyiddin? Usia rata-rata ada yang setahun, ada yang lebih. Ada yang 1 tahun, ada yang lebih 1 tahun ya. Tapi rata-rata memang yang ngambilnya kecil dulu ya. Setahun kan dipelihara setahun udah masuk korban, udah ada 2 tahun. Oh, sudah ada 2 tahun. Kalau dia ini ya posisi kita ngambil yang 1 tahun ya. Berarti sudah poel berarti. Iya. Nah, Kak. Pakannya apa saja sekarang ini yang dikasih di kandang Pak Muhyiddin ini sendiri? Pakannya ya seperti ini, solid. Ya. Itu yang ditong-tong itu. Terus sama daun singkong. Terus kalau pas nggak ada daun singkong, kalau musim kemarin itu batang singkong. Batang singkong. Itu mulus batang singkong kita chopper, kita kasihkan. Ya sama-sama solid. Kalau musim kayak gini sih ada daun singkong, terus ada daun jagung kadang-kadang kalau musim jagung itu. Ya cuma itu aja. Cuma itu yang dikasih. Nah, jadi cara penyajian untuk daun singkong sama solid itu bagaimana cara penyajiannya, Kak? Kalau solid, kalau pas banyak ini ya, itu ya. Pagi sama siang kayak gini. Solid. Satu ember kan solid. Lah kalau itu daun habis singkong. maghrib kok menjelang malam itu kita kasih itu rumput daun singkong yang kita chopper. Memang sudah biasa. Udah biasa. Sudah biasa. Nggak bakal mabuk dia ya kalau udah malam ya. Insya Allah enggak, kalau udah dicoper insya Allah kan getahnya udah keluar dia. Iya, kalau harus dicoper dulu. Iya, dicoper dulu. Kalau kayak gitu sih kita masih ragu sih. Kalau lagi seperti ini masih ragu. Masih ragu. Kalau udah dicoper kan kita nyoper kadang kita sore ya. Ya. Malamnya itu kita makan itu getahnya suruh keluar dulu. Iya, malam berarti. Bukan pas sorenya itu bukan ya? Ya malam ngisa itulah. Habis ngisa ya. Kita pakanin itu daun singkong. Ya, sebab kabarnya sih kalau dari berapa itu jam 6 atau setengah 6 itu sampai sebelum misa itu maghrib itu. Maghrib itu rawan ya. Rawan mabok. Habis itu mendamnya bisa-bisa menyebabkan kematian. Tapi itu bukan hoak kan, Kak? Kalau yang seperti itu, kalau daun singkong, kalau itu kenyataan banyak sih. Kalau rata-rata di sini kambing. Kalau kambing itu kalau mabok itu rata-rata pas maghrib itu. Pas maghrib. Pas maghrib itu mesti. Tapi di sini belum pernah ya, Kak, yang mabok ya sapinya? Belum, alhamdulillah dari pertama melihara belum pernah. Belum pernah ya. Belum.
Karena kita sudah antisipasi duluan ya, dari sebelum maghrib itu jam setengah 6 sampai jam 8 tuh belum sanggup. 8 ke sana barusan dikasih daun singkong ya. Daun singkong. Nah, jadi selain dari daun singkong solid sama ini, gelagahan ada juga nggak, Kak? Ada. Kalau kita pas waktunya mepet itu kita kasih gelagahan. Kalau pas lagi jarang rumput nggak ada daun singkong, nah terpaksa kita ambil gelagahan. Tapi kalau masih ada yang nyabut singkong itu, ya kita gelagahannya kita itu untuk mepet-mepet aja. Untuk mepet-mepet aja. Untuk mepet itu baru gelagahan. Baru gelagahan. Nah, jadi gelagahan itu dapat kita beli ataukah ini sendiri hasil dari? Itu hasil dari kebun sendiri. Kebun sendiri ya. Sudah kita persiapkan juga ya, Kak? Kadang untuk campuran itu, untuk campuran daun singkong, kadang untuk campuran daun jagung. Daun jagung aja kan kurang suka, kita kasih gelagahan biar lahap dia. Biar lahap. Nah, kalau dia gelagahan sama daun jagung itu untuk penyajian pakannya itu sekitar jam berapa yang lebih bagus untuk penggemukan ya ini itu, sendiri? Ya malam itu. Malam? Kalau siang-siang kayak gini cuma solid. Cuma solid ya siang ya? Nggak pernah pakai ongkok? Enggak ya? Enggak, mahal. Mahal ya ongkoknya. Nah, untuk ADG-nya sendiri nih, bobotnya ini dalam satu hari ini kenaikannya ada berapa? Ya karena kita nggak pernah nimbang sih ya, tapi ya kayaknya ya di taksir itu sekitar, kalau sekilo sih nggak ada kayaknya, sekitar setengah lebih lah kayaknya. Sekitar setengah lebih. Kira-kira dalam per ekor ini untung atau rugi kalau kita pakai jangka panjang seperti itu untuk bisnis, untuk peternak sapi? Kalau untuk jangka panjang karena kita pakainya manual, nggak pakai sentral sih, ya lumayan sih untungnya. Modal cuma karena modalnya kan minim, kita modalnya dikit. Tuh kalau keuntungan itu, kalau tahun kemarin itu keuntungan 8,5 juta, modalnya itu sekitar 1 juta per ekornya 1 tahun itu. Jadi kita untung bersih itu 7,5 juta 1 ekornya. 1 ekor 7,5 juta. Nah, itu bersih. 1 tahun. 1 tahun itu. Ini ada berapa ekor ini? Ini 10 nih. 10 ya. Berarti sekitar 70 dapat nih 1 tahun nih. Ya, insya Allah. Insya Allah. Amin. Nah, untuk minumnya sendiri, kalau untuk penggemukan ini seperti apa dan apa aja campuran untuk ini? Minumnya itu sore sama pagi. Sore? Itu malam sama pagi hari itu. Malam sama pagi hari. Kita kasih garam sama mineral. Garam sama mineral. Ya, cuma itu aja. Cuman itu. Mandiinnya? Kalau mandiin jarang sih kita mandiin. Jarang ya. Soalnya yang nggak sempat kadang kan kita ngaritnya udah lama. Ngaritnya sudah lama. Nah, jadi sempat lah jarang mandi. Kalau begini Kak, yuk kita sambil kita ke arah sana Kak. Nah, sambil saya lihat-lihat juga sapinya itu. Nah ini Kak, kalau model yang seperti ini nih, ini usia berapa waktu itu? 1 tahunan juga ya? Kalau ini sudah 1 tahun lebih waktu beli itu. Oh sudah 1 tahun lebih ya waktu itu ya. Kalau yang deretan ini udah sekitar 1,5 tahun kita belinya. 1,5 tahun deretan ini. Kalau yang sebelah sana? Sana itu sekitar 1 tahunan. Sekitar 1 tahunan. Kalau yang sebelah sana. Nah, mana lebih besar keuntungan 4 bulan bongkar ataukah yang 1 tahun ini Kak? Ini, kita Pak Muhyiddin. Kita nggak pernah yang itu sih, yang 4 bulan dibongkar. Pokoknya kita kan sistemnya kalau 1 tahun bongkar itu pas kita jual pas Idul Adha. Jadi harga pas Idul Adha itu lain dari yang lain. Itu harganya kadang di luar perkiraan kita. Lakunya bisa itulah tinggi ya. Misal sekarang ini misal 23 dalam pikiran ya. Kadang bisa sampai 24 25 gitu ya. Kita kan ngimbangin teman-teman, ada yang oh itu udah laku segitu kan, kita ikut aja gitu. Oh jadi kita ikut. Kalau dibohongin temannya itu udah laku 27, kita ngikut 27, akhirnya punya kita nggak laku. Ya kita pertama pasang standar tinggi, tapi kalau udah kemepet-mepet, kalau itu bakul nawarnya segitu-gitu aja ya kasih segitu. Emang udah harganya berarti sudah segitu. Kira-kira apa nggak takut kalau bakul itu nanti udah janjian nih, nah misalnya seperti kita dua nih, janjian itu udah saya tawar sekian gitu. Kalau kakak mau ini jangan dilebihin lagi, atau bapak kalau mau ini jangan dilebihin, cukup aja segini. Bagaimana kalau seperti itu?
enggak sih, biasanya kita kan jualnya enggak gitu. Kalau pas kemarin tuh 4 ekor sekaligus, dia naksirnya itu timbangan. Oh, timbangan. Ya, kita ditimbang dulu. Oh, berarti kalau kita jual itu nggak pakai jogrokan enggak ya? Kita jual jogrok, tapi seandainya kita 1 ekor ini ya, kita dipasin gitu 25, ditimbang sama dia. Masuk enggak kalau 25 gitu. Kalau masuk ya diambil sama dia. Kalau harga timbangan masuk kayak gitu. Tapi kalau misal sekarang nih Kak, misal harga jogrok misalnya ketemunya misal 21 atau 22 misal ya. Dilalah ditimbang dengan bobot sekian, akhir misal ketemu 27. Akhir apa? Ya, jual itu yang 27 ataukah yang ngikut yang 21 22 tadi? Yang ikut yang jogrok itu. Yang jogrok itu. Waduh. Iya, kalau jualnya jogrok, kecuali jualnya udah timbangan kita rundingan kan per kilonya berapa? Apa 50 apa 4? Kalau tahun kemarin kan 48 per kilonya. Iya. Kalau mau timbangan udah, jadi adanya berapa itu ya ditimbang. Iya. Tapi kalau kita jual jogrok, di sana udah lebih dari itu ya, kita kalah. Kita kalah. Udah itu sih, kita udah bilang sih. Iya. Tapi seharusnya memang tapi kita patokannya gini Kak. Gimana? Kita ngambil keuntungan dari itu dari modalnya. Dari modal. Kalau modal kalau seperti gini, kalau modalnya udah 15 ke atas, ini kan kemarin sekitar 17 kurang 317 lah. Ini kita kalau yang segini kita ambil aja 10 juta. Jadi kita tawarkan 27 kayak gitu. Gitu. Kalau yang kecil itu kan dalam sana yang ada yang 13 itu. Kita tawarkan ya itu kan nggak sampai 10 sih. Apa 20 apa 22 gitu. Oh, jadi paling sekitar 8 apa berapa gitu kalau seperti itu. Oh, berarti sekarang kayak gini Kak. Misal berarti kalau ini kakak itu ngambil itu berarti hampir bagi 3 ya dari harga ya. Iya. Hampir bagi 3 ya. Taruhlah kita ngambil untung 5 juta atau 7 juta kayak gitu. Kalau dia borongan seandainya kan kita bingung nih mana yang harga berapa. Sebenarnya 10 ini dia mau diborong semua berapa. Nah gitu kita ambil modalnya kita bagi rata kan kemarin sekitar 14. Nah 14 gitu kalau namanya kita sudah untung per ekornya 8,5 atau 9 juta gitu. Iya. Ya udah kita lepas gitu. Yang penting kita ngitung untungannya. Entah satu-satunya itu berapa. Kayak gitu kemarin. Per ekornya yang besar yang kecil itu udah 9 gitu aja. Kita lepas. Segitu kita hitung seperti itu ya. 9 kan kita udah untung 8 juta bersih. Iya. Per ekornya buat rata yang kecil sama yang gini. Nah, jadi selama 1 tahun itu kalau kita globalkan, misal sekarang ini masalah dari pakan sendiri ya. Misal itu sekitar habis berapa modal untuk pakannya sendiri kalau kita hitung ini. Walaupun dia manual. Itu ini yang untuk bensin terus solid segala macam per bulannya sekitar 1 juta. Sekitar 1 juta. Berarti sangat-sangat ini ya, sangat-sangat yang kita minim kan. Iya, minim betul ya. Kalau tenaga sih itu kan lain kan. Lain itu kan tenaga itu. Tenaga itu masuk ke hobi itu. Itu yang maksudnya yang keluar duit untuk bensin sama itu solid itu. Solid ya. Gitu. Kita beli garam segala macam. Itu sudah kita hitung juga ya, termasuk yang itu garam segala macam ya. Makanya per ekornya tuh kalau dalam 1 tahun tuh ya itu sekitar 1 juta. Kita 1 juta per tahun. Baik, terima kasih banyak ini Pak, saya sudah diizinin lagi saya nge-review yang kedua di kandang ini ya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.